Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillah kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali pembahasan ilmu usul fikih. Saat ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu macam ragam pola ijtihad. Ya, masih dari buku saya tentang usul fikih, buku saku usul fikih. Nanti kita dalam topik ini akan membahas diawali dengan pengantar definisi usul fikih, kemudian kita akan membahas tentang konsep ijma dan juga konsep qiyas. Baik, perhatikan ya, definisi ijtihad ya, pernah kita bahas di pekan lalu, di pertemuan yang lalu, bahwa ijtihad ini merupakan satu kesatuan dari sumber hukum Islam. Masih ingat apa saja? Ya, yang pertama sumber hukum Islam itu adalah Al-Quran. Yang kedua adalah As-Sunnah. Nah, ketika kita tidak menemukan satu keputusan hukum ya, atau satu sumber hukum baik di dalam Al-Quran atau di Sunnah, kita tidak menemukannya, maka perlulah untuk kita berijtihad. Oke, nah definisinya apa ijtihad? Kita lihat secara bahasa, ijtihad itu berasal dari kata jahada, ya, artinya bersungguh-sungguh. Ya, pernah membaca atau hafal satu ungkapan, ya, man jahada fina lanahdiyannahum subulana, kan gitu. Ini ayat Quran ya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, ya, maka kami, kata Allah, akan memberikan petunjuk. Petunjuk apa? Subulana, jalan kami. Artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh di dalam agama Allah, dalam melaksanakannya, maka Allah akan memberikan solusi terhadap jalan-jalan dalam agama kita ini. Nah, itu artinya jahada. Ya, bahkan jahada ini nanti secara derivasi kalimat, ya, kita akan menemukan frasa jihad misalkan. Nah, itu juga sama ya. Ini nanti akan kita bahas juga bahwa jihad itu dalam arti sesungguhnya adalah ya ini ya, sungguh-sungguh dalam segala hal. Nah, dalam melaksanakan proses usul fikih, ya, bentuk jihad bagi kita selaku akademisi atau para ilmuwan, ya, maka disebut dengan ijtihad. Nah, ya, bisa paham ya. Selanjutnya, nah, secara terminologi apa itu ijtihad? Nah, maka secara terminologi ijtihad adalah proses bersungguh-sungguh, ya, fokus, oke, dalam menentukan sebuah keputusan hukum fikih. Ya, nah, tentu berdasar atas dasar-dasar kaidah hukum yang ada dalam ilmu usul fikih. Nah, seperti itu bentuk ijtihad. Ya, tentu ada syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku ya, seseorang atau sekelompok orang untuk bisa melaksanakan ijtihad. Yang paling fundamental, yang paling penting agar bisa melaksanakan ijtihad tentunya adalah kapasitas dan kompetensi ilmunya itu tepat. Gitu. Jadi kalau ingin memutuskan satu keputusan hukum ijtihad, ya, maka ilmunya harus tepat di situ, ya. Di situ ada tentu kalau ilmu dasar agama Islam, ya, bisa memahami tentang tafsir Al-Qur'an, tafsir hadis, ya, ilmu kalam, misalkan gitu, usuluddin, ya, ilmu tasawuf, nah juga usul fikih. Nah, ini yang sangat penting dalam rangka proses ijtihad. Baik, bisa dipahami ya. Selanjutnya, nah, kenapa kita atau apa sih dasar epistemologi melaksanakan ijtihad ini? Ah, ini pernah kita bahas juga tentang sebuah hadis Nabi, sahih ya hadisnya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa ketika
Mu'ad bin Jabal diutus oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk pergi ke Yaman dan juga menjadi qadi di sana, menjadi seorang hakim, pembuat keputusan. Mu'ad ditanya oleh Rasulullah, ya kan? Wahai Mu'ad, kaifa taqdi idza aradalaka qada? Itu. Mu'ad, di Yaman nanti bagaimana caranya kalau kamu diminta untuk memutuskan satu keputusan hukum? Mu'ad berkata, ya kan, aqdi bi kitabillah, aku akan memutuskan hukum dengan hukum Allah, yaitu Al-Quran. Kalau tidak ketemu, kata Rasulullah, fa'ilam tajid fi kitabillah, terus gimana? Kan gitu. Kalau nggak ketemu di Quran, terus gimana? Kata Mu'ad, aqdi bi sunnati Rasulillah, kan gitu. Aku akan melakukan sebuah keputusan hukum berdasarkan atas sunnah Rasulullah, yaitu hadis Nabi berupa perbuatan, ucapan, dan juga ketetapan Nabi. Nah, yang ketiga ditanya lagi, terus kalau dalam sunnah nggak ketemu gimana? Nah, Rasul atau Mu'ad kemudian berkata, ajtahidu ro'i, ya, aku akan berijtihad, aku akan bersungguh-sungguh menemukan keputusan hukum itu dengan ro'yu, dengan pemikiran, dengan argumentasi dia. Nah, tentu pemikiran atau argumentasinya bukan sekedar pemikiran argumentasi yang asal-asalan, ya, tetapi harus berdasarkan hukum juga. Nah, itulah disebut dengan ijtihad. Nah, hukum apa saja yang kemudian bisa dijadikan sebagai pola-pola ijtihad? Nah, akan kita bahas dalam selanjutnya. Yaitu yang pertama, ada konsep atau ada bentuk ijtihad yang disebut dengan ijma. Ya, apa itu ijma? Secara bahasa, secara etimologi, ijma adalah berasal dari kata-kata jama'a, yajma'u, ijma'an. Ya, artinya apa? Berkumpul, menyatu, bersama, bersepakat. Oke, maka kita pernah sering mendengar berjamaah, misalkan, ya, itu kan apa? Bersatu, ya kan? Bareng-bareng, bersama-sama. Nah, itu asal kata bahasa dari ijma. Secara terminologi seperti apa? Secara bahasa, secara istilah, ijma adalah kesepakatan para ulama mujtahid. Paham ya, kalau saya bilang mujtahid itu bayangan kita adalah betul-betul ulama yang kompeten tadi. Ya, para mujtahid, para ulama yang kompeten, ya, pada satu masa yang sama, karena dalam ijma ini memang harus syaratnya adalah sepakat bersama bertemu, ya, kemudian memutuskan satu perkara agama. Ya, jadi kalau kita bayangkan, misalkan ada satu contoh kasus apa ya, misalkan ada contoh kasus baru, ya, tentang jual beli online misalkan. Ya kan, itu kan baru, ya. Dalam Quran cari ada nggak ayat-ayat yang menunjukkan tentang jual beli secara daring, secara online? Gak ada kan? Hadis juga nggak ada. Nah, maka solusinya gimana? Ijtihad. Maka para ulama kemudian berkumpul, ya, berdiskusi, bermusyawarah, bagaimana nih hukumnya jual beli online itu, ya kan? Nah, ulama A kemudian bicara jual beli online boleh selama memang itu tidak ada hal-hal yang dilarang di dalam jual beli online tersebut, ya kan? Ulama B kemudian menyampaikan lagi, oh betul itu, karena di dalam jual beli online itu pedagang dan pembeli itu, atau pedagang jujur, misalkan memperlihatkan gambar produknya, ya kan, sesuai kenyataannya gitu, tidak direkayasa, ya kan. Kemudian ulama yang lainnya, oh ya, ketika barang itu dikirimkan oleh si pembeli ternyata betul itu yang dia inginkan di di lapak online-nya betul-betul adalah barang itu. Nah, akhirnya semua bersepakat, oke, kalau begitu jual beli online itu hukumnya halal. Nah, ini salah satu contoh konsep atau bentuk dari praktek ijma para ulama, ya. Nah, ijma ini para mahasiswa yang saya banggakan
dalam konteks Indonesia dicontohkan ya oleh ulama kita, misalkan oleh Majelis Ulama Indonesia ya. MUI merapatkan satu keputusan, satu kasus hukum baru, kemudian muncullah fatwa MUI. Nah, itu salah satu contoh ijma. Ya kan? Karena di MUI itu Majelis Ulama Indonesia isinya kan para ulama yang kompeten ya. Ahli tafsir di situ ada, ahli fikih, ahli bahasa juga ada, ahli sosiologi, sosial, kemaslahatan, kemasyarakatan, bahkan ahli politik di situ ada, ilmu politik. Nah, kemudian mereka berkumpul bersepakat. Maka muncullah satu keputusan MUI misalkan. Nah, itu salah satu contoh dari ijma. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya, bentuk kedua adalah qiyas. Nah, apa itu qiyas? Baik, secara bahasa, secara etimologi, qiyas itu adalah berasal dari kata qasa yaqisu qiyasan. Ya, artinya mengukur. Ya, menimbang. Kemudian menjadi satu bentuk qiyas, satu bentuk ukuran. Ya. Secara terminologi, nah secara istilah usul fikih, qiyas itu adalah melakukan proses analogi atau persamaan. Ya, atau pengukuran. Nah, kalau kita kaitan dengan istilah bahasa tadi, ya kan, mengukur, menyamakan satu hukum, nah ya, sebuah hukum baru, oke, dikiaskan gitu, disamakan, dianalogikan terhadap hukum lama yang pernah ada dan itu sudah sepakat para ulama, ya, hukumnya sudah pasti. Nah, itu adalah qiyas. Saya kasih contoh misal narkoba ya. Apakah istilah narkoba itu ada dalam Quran? Ada yang pernah baca an-narkoba'u misalkan gitu dalam Quran? Kan nggak ada ya. Atau dalam hadis juga nggak ada ya. Nah, maka narkoba itu adalah satu hukum baru kan? Nah, ya kan? Narkoba kemudian dikiaskan. Dikiaskan dengan apa? Ya, disamakan dengan hukum khomer. Loh, kok bisa? Nah, ternyata dikiaskannya itu adalah dalam hal kerusakan yang ditimbulkannya. Kita tahu kalau narkoba itu kan sangat merusak kesehatan ya. Narkoba merusak kesehatan tubuh, misalkan juga merusak jaringan-jaringan sel otak gitu. Juga merusak banyak organ-organ dalam manusia ya, atau sederhananya disebut memabukkan. Nah, itu jadi narkoba, narkotika dan juga obat-obat psikotropika yang lainnya ya, itu membuat orang mabuk. Nah, ternyata dalam Al-Quran itu ada hukumnya, ya kan? Kullu muskirin khomrun. Nah, setiap yang memabukkan itu adalah khomer. Wa kullu khomrin haramun. Dan setiap khomer itu adalah haram. Nah, itu hukum ilatnya ya, atau hukum asal yang sudah ada kepastian hukumnya itu adalah bahwa setiap khomer itu adalah haram. Dan khomer itu yang didefinisikan khomer itu adalah setiap yang memabukkan. Ternyata narkoba juga memabukkan. Nah, maka narkoba hukumnya itu dianalogikan, dikiaskan, disamakan dengan hukum khomer. Nah, dari situ maka diputuskan bahwa hukum narkoba ya adalah haram karena memabukkannya itu. Oke? Nah, jadi misal dalam hukum Islam itu ada hukum cambuk ya, ada hudud ya, ada had ya. Jadi had itu, hudud itu adalah hukum yang memang sudah pasti dalam Al-Qur'an. Jadi bagi pemabuk itu yang mengkonsumsi khamar, meminum khamar, itu kan dicambuk misalkan gitu ya. Nah, maka dalam
narkoba juga kalau kita ingin mengkiaskan secara hukum Islamnya, maka boleh saja ya, hukuman bagi pengkonsumsi narkoba sama dengan hukuman pengkonsumsi khamar, yaitu dicambuk misalkan dengan beberapa kali. Nah, itu salah satu contoh kias ya. Banyak sekali contoh-contoh yang lainnya. Nah, para mahasiswa yang saya banggakan, itu yang menjadi ijtihad bagian pertama yang kita bahas. Saya kasih kesimpulan bahwa ijtihad itu adalah satu proses ya, menemukan satu konsep hukum yang baru yang memang tidak ada di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Nah, bentuknya ya beragam. Yang sudah kita bahas ini ada dua, yaitu ijma, yang kedua qiyas. Ijma adalah kesepakatan banyak ulama yang memutuskan satu hukum ya. Kemudian hukum itu mengikat untuk seluruh umat Islam yang berada di wilayah tersebut. Yang kedua adalah qiyas. Qiyas artinya menganalogikan satu hukum baru dengan hukum yang sudah ada ya. Sehingga hukum qiyas itu ya, produk hukumnya itu juga bisa mengikat terhadap seluruh umat Islam yang ada dalam wilayah tersebut. Baik, bisa dipahami ya. Demikian, kita ketemu lagi dalam pembahasan macam ragam ijtihad bagian kedua di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.